wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumil yub'atsu. Shadaqallahul azim. Pertama surat Al-Isra ayat yang ke-85, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu termasuk urusan Allah, Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-85. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan orang-orang yang sudah meninggal itu ada barzakh, atau dalam bahasa kitanya dinding, yang sampai hari dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan, alhamdulillah 51 tahun boleh kamari Pak ya. Ya Pak. 51 tahun bodak kamari. Lah 51 mau baru sekali kok kemari baru. Masjidnya baru. Tapi orang-orang lama saya sadar Pak. Ya nak.
Alhamdulillah kalau ceceli wajah kalau surga sedulu Pak. Sekurang-kurang wajah sedulu Pak. Bapak Ibu yang kita muliakan, ada satu kasus yang cukup populer di Sumatera Barat. Waktu itu saya masih di Makkah Pak. Yakni ada video seseorang memanggil roh, ya, memanggil roh orang yang sudah meninggal, kemudian dipindahkan kepada orang lain, lalu dia bisa bercerita. Di mana kejadiannya tuh? Nah, semenjak itu banyak cerita, pertanyaan, dan ada juga yang kagum sehingga percaya dengan kejadian itu. Maka itu kesempatan hari ini saya menjelaskan tentang roh, walaupun saya tidak punya ilmu tentang roh, karena sudah dibatasi sebenarnya Pak. Wa yas'alunaka 'anir roh. Ini pertanyaan umat. Dulu sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang roh, seolah-olah Nabi Muhammad itu dianggap mereka tahu segala-galanya, termasuk roh. Padahal banyak dalam Islam Bapak Ibu, kita tidak diberitahu oleh Allah, kecuali hanya sedikit saja pengetahuan kita tentang itu. Salah satunya adalah tentang roh itu. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberitahu tentang roh itu, ya, ilmunya, kecuali hanya sedikit saja. Coba bayangkan, Nabi Muhammad saja dikasih tahu oleh Allah hanya sedikit saja. Maka kita tidak ada pengetahuan tentang roh itu. Maka dalam kajian Islam, orang yang sudah meninggal, ini dulu, ya kan? Kalau risiko kan orang-orang kan meninggal sih sedokannya Pak, ya kan? Ya, bukan nakuin Pak, aku banyak yang capek dan Pak bisa lihat. Ya, ambo kalau lah bicara soal kematian gua, biasa bana ikhlas Pak. Apa duluan ambo belakangan gitu, ya kan? Enggak, ibu-ibu duluan, ya kan? Ustadz saya dulu Ustadz jadi juga Pak. Ambo duluan mantan apa umpamanya kan bisa. Hatta iza jaa ahdakumul maut. Apabila datang kepadamu kematian. Ya. Kan semua kita akan mati nih Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kadang mendadak saja. Sebenarnya dalam Islam kan tidak ada mendadak. Barang ada videonya pemimpin lagu di wisuda WMP kan. Segar-segar saya nampak macam tu. Ya kan? Nah, badannya agak puas itu. Tapi nak ada buang mati capek gapuak dia Pak. Ya kan, tetap juga wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Bentuk sihat-sihat senang-senang tahu meninggal. Ya kan? Itulah rahasia Allah kapan di mana kita akan meninggal. Tapi pasti setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bedanya begini Pak, ketika orang-orang beriman yang meninggal, itu kebahagiaannya luar biasa. Itu tergambar di dalam surat Fusilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya kan, beri kabar gembira kepada mereka. Ya kan? Apa? Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Malaikat itu akan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan cemas. Ini tempatmu di surga. Wa abshiru bil jannah. Ini surga. Maka ada orang yang tersenyum. Ya kan? Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak banyak amalnya,
banyak dosanya dibandingkan pahalanya, itu luar biasa, Pak. Iza balagatit taraqi wa qila man rabb. Ketika napasnya sudah sampai di tenggorokan, maka dikatakan kepadanya, ya kan, inilah hari kematian. Nah, kalau latibo di angok itu risiko, kalau istilah orang awak apa namanya itu? Sakaratul maut. Kalau lebih populer lo deh, lah cie-cie angoknya. Jadi kalau latibo di tenggorokan ko cie-cie angoknya, Pak. Kalau kini kau barang angoknya. Hah? Dua-dua tuh cie-cie. Itu ya. Jadi lah cie-cie angoknya gitu ya. Kalau orang-orang kafir, dia tuh ditarik, Pak. Ya kan? Dengan seperti apa itu sakitnya? Bertaut betis kiri dengan betis kanan, dimerasukkan sakitnya, mati. Itu tampilannya, Pak. Maka ada orang yang tersenyum-senyum, ya kan? Wan nazi'ati gharqa wa nasyitati nashta. Itu ada itu ayat. Surat An-Nazi'at. Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Ayat 1. Demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ada malaikat itu mencabut dengan keras, marah, emosi, ya kan? Dan ada yang dengan caranya lemah lembut, itu tampilannya. Ketika orang-orang kafir mengalami kematian, hatta iza jaa adakumul maut, qala, orang kafir itu mengatakan, kata Allah, Rabbirji'un, kembalikanlah kami ke dunia. Balian kami duit balik. Berarti setelah berpisah roh dengan jasad, maka roh tadi minta dikembalian balik ke dunia. Artinya balian ke badannya balik. Apa yang ingin dia lakukan? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kami berjanji, ya Allah, akan mengerjakan amalan-amalan soleh yang pernah kami tinggalkan dulu. Jadi waktu kami mati itu barunya paham, Pak. Dulu kami tidak beriman, balian balik kami akan beriman lagi. Dulu kami tidak ke masaji, balian balik kami akan ke masaji lagi. Dulu kami tidak sholat, tolong balian ya Allah, kami akan sholat. Dulu kami tidak bayar zakat, karena dia balian kami balik ya Allah, kami akan membayar zakat. Ayat-ayat yang senada di situ kan banyak, Pak. Ya kan? Ketika mereka datang, ya, kematian kepada mereka mengatakan, ini ada tuh. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tunda kematianku agak sebentar ya Allah. Aku akan beriman, aku akan beramal soleh, aku akan bersedekah, gitu ya. Tapi kan Allah jawab, wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Satu, bahwa jangankan dikembalikan rohnya yang sudah dicabut itu, ditunda saja tidak bisa, Pak. Ditunda saja kematiannya tidak bisa. Ya kan? Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Itu tentang roh satu. Kalau latibo saatnya roh kau dicabut, maka tidak akan ditunda. Yang kedua, kalau sudah dicabut tidak ada lagi kan kembali. Walaupun mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah mohon kembalikan lagi roh kami. Kami akan beramal seluruh amalan-amalan yang kami tinggalkan dulu, yang kami lalai-lalai dulu, kembalikan ya Allah, kami akan lakukan itu semuanya. Satu jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Apa maksudnya sekali-kali tidak? Satu, sekali-kali tidak pernah dikembalikan roh itu ke dunia.
Yang kedua, sekali-kali tidak itu adalah bahwa itu janji kalian saja tuh ini. Kalau di balian balik rotu balik apa iyo kesaatnya. Iyo kan patuhnya, iyo kerajinnya ke masjid, iyo ke bayimpaknya. Enggak. Samola jawab dulu kalau sakit itu ya Allah. Ambo kalau sehat ya Allah. Kamu sakit kalau masjid haji saya boleh ya Allah. Kira yo sehat Pak. Enggak ada juga masjid ya. Kecuali jemaah siko kan. Ya. Tidak ke masjid itu kan jemaah tidak siko. Apa ya sehat langsung dia taat? Enggak. Iya kan? Nah, itu yang dikatakan oleh Allah. Nah, lalu Allah beri penjelasan sedikit di sini. Iya kan? Apa kata Allah? Waraihim barzakhu ila yaumil yub'ats. Di hadapan mereka ada barzakh. Aduh, ada barzakh. Kita sering menyebut berada di alam barzakh. Apa pandai bahasa Arab? Dia pandai bahasa Arab enggak? Ibu-ibu? Itu makanya Ambo salut Pak. Patang Ambo pulang minggu yang lalu. Ambo cari di Makkah di Madinah tuh ketek-ketek Pak, pandai bahasa Arab sebenarnya. Ya, salut lah Ambo cari. Hebat orang Arab tuh. Pandainya bahasa Arab. Barzakh. Sering kita sebut tuh Pak, barzakh. Barzakh itu batas. Jadi roh yang sudah dicabut itu kata Allah, itu di hadapan mereka itu ada dinding pembatas antara dunia dengan akhirat. Di dunia tidak, di akhirat juga tidak. Maka beradalah di alam yang dibatasi oleh Allah. Itulah kalimat barzakh. Jadi barzakh itu artinya batas. Tidak nampak Pak. Bukan tembok Cina, ya kan? Bukan tembok Berlin yang dulu diruntuhkan, tidak. Seperti batas itu, batas air laut dengan air tawar. Jadi kalau apa-apa kita pelawi itu, ada air tawar masuk ke laut, seolah-olah kan nampak. Air tawar, air lawi, seolah-olah begitu. Nah, batas itu namanya barzakh. Sampai kapan mereka di situ dibatasi seperti itu? Dikunci oleh Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau begitu tidak ada roh keluar dari situ. Ya, tidak ada roh yang keluar dari situ. Nah, kalau mereka balik, lu baliknya Pak. Ada di kuburan jasadnya. Panggil sih orang nama manggil roh ke petak. Iya kan? Salah mandian panggil rohnya balik masukan kemari balik. Mangga ke tubuh orang dimasukan. Masuk ke tubuhnya balik. Kalau lain bisa dipanggil Bapak-bapak. Ya kan? Makanya orang yang sudah meninggal itu terputus amal semuanya karena tidak bisa balik lagi. Maka dalam hadis sahih itu dikatakan iza mata insan anqata amaluhu. Apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi berbuat baik, tidak bisa lagi berbuat jahat. Kedua-duanya terputus. Ya. Kecuali ada 3 kan itu ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian dia meninggalkan anak yang saleh. Ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau seandainya ada yang mempraktekkan pemanggilan roh, lalu diklaim bisa mengundang arwah pamannya, yang sudah meninggal, itu selalu dikaitkan dengan jin. Tolong hati-hati itu. Hampir seluruh ulama yang saya baca tafsirnya menyatakan bahwa ini berhubungan dengan jin. Ibnu Taimiyah contohnya mengatakan, salah satu ulama besar pernah membahas dalam majmu' fatwanya, beliau menyatakan bahwa jin dapat berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau seandainya dipanggil, oh iya badannya mengecek, oh suaranya mirip, itulah jin.
Ibu kalau terlalu sayang bana, kalau sayang ke suami tidak ada, Bu. Kalau terlalu bana sayang aja udah. Pas sudah meninggal, pengana ke udah saja, pengana ke udah. Itu malam-malam tak jago, tak sinta, pai ke dapur. Nampak udah ko di dapur tiba. Itu baca itu udah mau tiba tadi malam. Kalau dekat ibu juga ibu malam-malam mengalah ibu, ya kan? Menangi-nangi lo kayak. Lalu siapa nanti ibu kira-kira tuh? Tadi Allah sudah membatasi kan, bahwa tidak akan keluar dari situ sampai hari kiamat. Lalu yang tiba itu siapa? Jin yang berbentuk berinteraksi. Kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya Pak, tapi dia bisa berubah dalam bentuk apa yang kita cintai. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa jin memiliki kemampuan untuk menipu manusia dan berperan dalam praktek-praktek sihir mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh tidak bisa kembali ke dunia. Al-Qurtubi, ulama besar, ulama tafsir. Anda agak mulai kontemporer, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa banyak pembahasan tentang jin dan sihir dalam fatwa. Beliau mengingatkan agar umat Islam menjauhi praktek-praktek perdukunan, yaitu termasuk pemanggilan roh, ya, pemanggilan roh, karena bisa melibatkan jin, ya kan? Dan itu banyak Pak. Ibnu Katsir juga mengatakan begitu. Oke, ulama kita umpamanya Buya Hamka. Bapak baca dalam kitab tafsir Al-Azhar itu, dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan kematian, roh dan jin. Hamka mengingatkan bahwa ketika seorang meninggal, rohnya berada di alam barzakh dan tidak mungkin kembali ke dunia atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Pemanggilan roh menurut Buya Hamka adalah bentuk penyesatan yang sering sekali melibatkan jin atau setan. Ya, kalau buka sadonya ulama ada abi riwayatnya. Tapi seluruhnya mengatakan bahwa ini adalah ada hubungannya dengan jin. Ranca apa-apa ibu-ibu, jadikan saja jin itu seperti yang di persimpangan tuh. Membayar 25.000 Pak, yaitu di Permak. Ada enggak? Di simpang jalan tak? Ya Permaknya jin Pak. Daripada wak pacayo kepada jin, ancak di Permak jin golai. Berapa bayar? 25.000. Namanya Permak jin namanya. Tidak? Iya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Al-Quran surat Jin ayat yang ke-6. Kata Allah, ada sekelompok laki-laki dari manusia. Sekelompok laki-laki dari manusia datang kepada sekelompok laki-laki dari jin. Ini agak sedikit bicara tentang jin dulu. Kan ciptaan Allah itu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda mati. Malaikat ini makhluk taat, ya kan? Binatang tidak diberi akal, makanya tidak perlu ibadah Pak. Jadi jawi, kambing, kabau, tidak perlu ibadah Pak. Jadi kalau ada yang tidak ingin ibadah, jadi karena kambing kabau itu tidak punya akal Pak, dia tidak wajib ke masjid, ya kan? Makanya jawi, kambing tidak usah ke masjid, ya kan? Yang ke masjid itu ya siapa? Manusia. Di dalam surat Jin, Bapak Ibu-ibu, itu dijelaskan bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Baca surat Jin dari awal itu.
Inna sami'na Qur'ana yahdi ila rusdi fa amanna bih. Kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang menunjuki jalan yang benar, yang lurus, maka kami beriman. Jadi ada jin itu yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada jin itu laki-laki, kata Allah, birijalin minal jin. Kalau ada yang jin ke laki-laki, berarti ada jin padusi. Kalau ada padusi, ada laki-laki, berarti ada kawin mengawin. Kalau ada kawin mengawin, berarti ada keturunan. Kalau dia punya roh juga, ada laki, ada perempuan, ada menikah, ada laki, ada yang beriman, berarti jin itu ada yang meninggal. Lalu yang minta dikekalkan sampai hari kiamat itu yang mana? Itulah kelompoknya iblis. Jadi iblis itu bagian dari jin. Nah, ini Bapak kan dari Lubuk Begalong nih. Lubuk Galong kan, ada sebagian Lubuk Galong. Kecamatannya namanya Lubuk Begalong. Di kecamatan Lubuk Begalong itu ada kelurahan Cangkeh, ada kelurahan Pengambiran, ada enggak? Tapi ada dulu namanya kelurahan Lubuk Begalong. Iya enggak? Ada kecamatannya namanya Lubuk Begaluang. Dari kecamatan Lubuk Begaluang itu ada nama keteknya kelurahan Lubuk Begaluang. Jadi seluruh itu namanya jin. Dalam kelompok jin tadi ada dulu satu kelompok kecil namanya jin. Yang kelompok jin dalam jin tadi itu yang beranak pinak. Yang iblisnya itu bagian dari jin yang besar tadi itu, ada satu grup namanya iblis. Iblis itulah yang kekal diabadikan oleh Allah karena dia kan berdoa supaya dipanjangkan umurnya kan sampai hari berbangkit. Jadi kalau jin tadi yang kelompoknya tadi jin dalam jin lah namanya itu supaya mudah memahami tadi, maka itu dia masuk kelompok yang beranak pinak. Maka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di mana dalilnya itu ada jin masuk neraka, masuk surga? Al-Quran. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan yang kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu adalah kelompok manusia dan jin. Jadi ada manusia yang masuk neraka, ada jin yang masuk neraka. Kalau begitu, karena ada manusia yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada jin yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jin itu ada yang beriman. Tetapi ayat yang ke-6-nya Allah menjelaskan supaya jangan pernah sekali-sekali berkolaborasi dengan jin. Minta tolong kepada jin. Lalu Allah katakan di situ wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu birijalin minal jin. Ada sekelompok atau segolongan laki-laki dari manusia. Oh, berarti manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Datang kepada sekelompok laki-laki dari jin. Berarti laki-laki ada juga jin coba, ada yang perempuan. Ya kan? Lalu jin tadi itu menambah kesesatan. Maka itu tidak boleh minta tolong kepada jin. Nah, termasuk tadi itu membicarakan tentang bagaimana roh dipanggil dan segala macam itu adalah melibatkan jin. Ya kan? Dan jin itu menyesatkan manusia. Ustaz, yuk kita minta tolonglah kepada jin yang Islamnya Ustaz. Apa ibu menentuannya Islam dan Islam? Ada KTP-nya. Ya nah, kan tidak ada Pak. Maka Wabah Zuhaili dalam kitab tafsirnya mengingatkan praktek seperti pemanggilan roh termasuk dalam kategori sihir dan perdukunan yang telah diharamkan dalam
Islam. Jadi dalam pandangan beliau ini Zuhairi ya, Wahbah dalam kitab tafsirnya ya kan menjelaskan ini adalah praktek perdukunan. Hati-hati Pak. Ya kan? Maka Hasbi As-Siddiqi seorang ulama dari Aceh mengingatkan prinsip dasar Islam itu menekankan bahwa roh itu adalah urusan Allah. Satu. Yang kedua kata beliau, roh itu tidak akan pernah kembali ke dunia. Karena dia berada di alam khusus namanya alam barzakh. Ustaz, coba awak datang ke kuburan lalu membaca salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat ana insyaallah ikut. Itu tanda ada roh di situ tuh Ustaz. Tolong ke tangan Bapak Ibu sebanyak kau Ibu Bapak nala baca salam kau pernah jawab. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kecenya. Waalaikumsalam ya Ustaz. Gitu ya kan? Ada enggak? Justru kok jawab salam Pak. Okay. Jadi bukan ada, itu kan penghormatan Bapak Ibu. Karena di situ ada jasadnya manusia. Jadi bukan berarti mereka ada rohnya di situ. Inilah kekuasaan tadi. Oh ada yang diazab, bagaimana cara azab kuburnya? Itu bagian kekuasaan Allah yang tidak diberikan kepada kita. Iya kan? Baca rohnya Allah mengazab. Bukan itu yang penting bagi kita. Bawa supaya selamat dari azab Allah. Iya kan? Nah begitulah Islam Bapak Ibu menjelaskan. Alam barzah atau roh yang meninggal tinggal di alam barzah hingga hari kiamat, di mana mereka tidak dapat berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Tafsir Jalalain menjelaskan seperti itu. Praktek pemanggilan roh meskipun itu adalah bentuk nyata nampak di awak. Karena memang kadang-kadang suaranya mirip. Ohnya bisa lo menunjukkan. Umpamanya kan ditunjukannya begini, begitu. Akhirnya yo mirip. Allah sudah mengunci sebenarnya dalam hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi itu mengatakan saya tergantung sangkaan hambaku saja. Kalau awak menyangku itu benar ya benar. Iya kan? Kiraan awak begitulah. Ya kan? Maka itu yang penting jangan tergelincir karena inti dari Islam adalah tauhid. Yang penting. Kalau ditanya orang, "Ma huwa Islam?" Islam huwa tauhid. Apa itu Islam? Islam adalah tauhid. Nah, salah satu yang dirusak adalah tauhid. Ketika kita meyakini bahwa roh bisa dipanggil ke dunia. Karena ilmu kita tidak ada di situ, maka hati-hati. Nah, Bapak Ibu, itu materi kajian kita pagi ini mendudukkan posisi roh. Boleh kita buka tanya jawab? Ya Pak, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini ada seorang teman punya anak itu. Itu punya agak 6. Nah, tadi dia bisa memanggil roh yang meninggal, bicara dengan binatang dan cerita nih. Kemudian bisa diskusi dengan, dia tidak sekolah, tapi bisa diskusi dengan ulama, dengan ahli kedokteran. Itu kan, nah dibawa ke anak perempuan masih. Ini bagaimana anak indigo dia punya kelebihan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau yang lain-lain mungkin bisa kita percaya. Kalau dia bisa tahu ini, mungkin ada satu yang diselipkan oleh Allah pengetahuan kepada kelebihan kepada mereka. Tapi tetap dikunci. Ya kan? Bahwa jangan nanti lebih hebat pula anak indigo daripada Nabi. Ya kan? Nabi tidak tahu bagaimana tentang rohnya ke depan kecuali apa yang kami beritahu saja kata Allah. Ya kan? Itu saja yang diberitahu oleh Allah. Ya kan? Maka itu sehebat-hebatnya manusia, Bapak harus mengunci. Kalaulah bicara tentang roh, bisa dia berdialog dengan roh, kita kembalikan kepada
Al-Quran. Jadi tidak semua, kalau ada kebetulan mungkin kebetulan. Ya kan? Kalau yang lain urusan dunia mungkin bisa kita percaya Pak. Tapi kalau urusan roh, maka itu harus dikunci. Dulu ada juga orang yang mengirakan, yang bisa mengatakan hari kiamat itu dia tahu kapan terjadinya. Apakah kita dengan mau indigo, mau indiga atau apa percaya? Ya kan? Malah ada yang sudah membuat tahun terjadi kiamat. Tahun berapa rencananya dulu? 2002 balik. Lah dibuat lo videonya, dibuat filmnya Pak. Alhamdulillah sampai kini masih jadi boleh. Ah ini, maka itu dikunci Pak. Ayat tadi itu mengunci sebenarnya. Bahwa kata Allah apa? Wa min waraihim barzahu ila yaumil yub'ats. Di hadapan roh itu ada dinding dan mereka tidak akan keluar dari situ sampai hari kiamat. Khusus tentang roh, berapapun dia mengatakan dia bisa memanggil, bisa berdialog, saya lebih percaya kepada ayat ini. Karena di situ jelas-jelas ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Berarti kalau begitu roh manusia di mana? Sampai hari dibangkitkan? Di alam. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan secara ilmiah? Oh, dia pandai bahasa, suaranya mirip Ustaz. Itu tadi. Ya kan? Ulama sudah menjelaskan bahwa ini bagian dari kemampuan jin berinteraksi. Jadi kalau ada apa yang dilakukan manusia bertentangan dengan Al-Quran, Pak, Al-Qurannya yang Bapak, yang kita percayai, bukan kehebatan manusia. Dalam catatan saya, sependek ilmu yang saya miliki, ada berapa hal Bapak Ibu yang kita tidak diberi ilmu oleh Allah. Satu, tentang roh. Kita tidak diberi ilmu. Wa ma utitu minal ilmi. Itu pun kepada Nabi. Ayat itu kan mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Kalau bertanya umat kepadamu Muhammad, ya kan? Jawab kepada mereka, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Aku tidak diberi, tidak didatangkan ilmu tentang roh kecuali sedikit. Itu Nabi Muhammad, Pak, bukan kita maksudnya di situ. Karena Nabi yang berikan jawab. Kata Allah, beri jawaban kepada orang yang bertanya bahwa aku tidak mendapatkan ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Itu satu. Saya lanjutkan sedikit. Yang kedua, hampir mirip sebenarnya kekuasaan di situ, yaitu hari kiamat. Jadi kunci Pak, tidak ada manusia yang tahu kapan hari kiamat, termasuk Nabi Muhammad, termasuk malaikat yang akan meniup sangkakala itu sekali. Tidak tahu ya bila hari kiamat ya Pak. Kalau latibo perintahnya baru dilakukannya itu saja. Itu asal kerajonya malaikat meniup trompet Ustaz. Itu ya tak tahu lah buat kerajo. Apa memberasihan trompet itu kini lah mempersiapkan dia mencari perangai manusia. Wallahu a'lam. Atau lah mengeretik sepadanya mencari nak ya Allah dia siapa perintah lain dia mau tiup trompet kau gitu ya. Itu di luar ilmu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kok perlu dikunci juga tentang takdir, Pak. Jangan mendahului takdir. Makanya setiap apa yang akan kita katakan berikutnya, kita kerjakan selalu dikaitkan dengan Allah. Karena innallaha ilmu sa'ah. Ya kan? Tidak ada kemampuan kita di situ. Termasuk juga sebenarnya kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Paling-paling nebak-nebak. Itu dibuat pituanya, ya kan? Putih KP, dapat dicaliak. Putih hati, keadaan. Apa iyo? Setiap kau tu mengapa ngecek? Alah tak kicu hari nantarang, Ustaz. Ya kan? Kalau tak kicu hari nan kalam, itu biasa. Tak kicu hari nantarang, iku hati taibo bahwa kau tak kicu hari nantarang. Wah sangkunya begini. Nah itu yang sangkaan tadi itu. Keadaannya kadang berbeda keadaannya dengan yang ada, gitu ya. Yang kelima, yang kita tidak punya kemampuan itu yang gaib, Pak. Ya kan? Sesuatu yang tergaib. Allah, termasuk malaikat, kita hanya sedikit diberitahu tentang seluk-beluknya itu saja. Ya kan?
Dulu kan ada yang memuji-muji Nabi itu, seolah Nabi itu tahu segala-galanya. Lalu disitulah diluruskan, ya kan? Nabi pun tidak tahu apa yang akan terjadi, Pak, kecuali yang diberitahu saja. Makanya Al-Quran kan mengatakan, ya kan, bahwa manusia tidak tahu wa ma tadri nafsun maza taksibu wadda. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Termasuk masalah hujan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang bisa menahan hujan, bisa memindahkan hujan, itu Bapak harus tolak saja langsung. Iya kan? Aduh, bisa menahan hujan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan menahan hujan, bisa kita buktikan. Kalau ada nanti Pak orang yang mampu menahan hujan, minta kenyo sebelum menahan hujan supaya nyo bisa menahan kajambannya, Pak. Tahan kajambannya agak seminggu, mampu nanya. Jangan kena hujan sebanyak tu ayelah. Air kencingnya saja tidak bisa hanya menahan. Jadi maka itu wa nunazzilu minal ghais itu hanya kekuasaan Allah. Termasuk sebenarnya rezeki pun rahasia Allah. Jadi tidak seluruhnya kita diberitahu. Termasuk nanti mau andigolah orangnya, ya kan? Penting kunci di situ ini batas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Pak. Baik Buya, Suwardi Idrus. Lanjut Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya sudah sempurna yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghabiskan pengaruh TBC. TBC itu adalah kayu, bid'ah dan khurafat. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, yang perlu didalami di situ kata-kata silmi, ya kan? Nanti jangan dipahami Islam dalam makna agama di situ. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Kalau silmi dipahami Islam agama, masa orang beriman disuruh masuk ke dalam agama Islam? Dia sudah beriman. Maka silmi itu ajarannya. Setelah kita beriman, maka masuk ke dalam seluruh ajaran Islam itu. Jadi kata-kata silmi itu dimaknai ajaran syariat Islam. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman, Islam syariatnya masuki. Maka kalau sudah beriman, dah Islam sholatlah, karena syariatnya sholat, puasalah, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah. Itu ajaran. Jadi awak disuruh masuk total di situ. Jangan dipilih-pilih Pak, jangan parsial. Mana cocok dia awak pakai, tidak cocok dia awak tidak. Ya kan? Kalau yang kamu menguntungkan, kita maku lakukan syariat Islam. Ketika zakat kamu menguntungkan, dibuat lembaga amil zakat. Ketika wakaf menguntungkan, dibuat lembaga zakat, dia ambil apa? Wakafnya. Tapi ketika berjudi, mabuk, berzina, ya kan, tidak menguntungkan, hanya sabitlah, kita bukan negara Islam. Berarti nan cocok Jawa, nan kamu menguntungkan, itu ditegakkan. Kapan perlu dibuatkan lembaganya. Ketika ada hukum-hukum Islam, lalu mereka mengatakan kita kan bukan negara Islam. Ya kalau bukan negara Islam, kenapa harus ada ekonomi Islam? Nah, kalau begitu cara memahami, karena di ayat, maka itu orang yang sudah beriman itu masuk ke dalam ajaran syariat Islam itu secara total. Apa musuhnya? Musuhnya itu setan. Maka setan itulah membisik-bisikkan, ya kan, supaya orang ini tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu poin pentingnya dalam ayat itu. Silminya itu adalah syariat Islam. Bagaimana menghancurkan TBC, tahayul, khurafat, bid'ah? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu, Pak. Maka harus disampaikan, termasuklah tadi itu. Ini yang populer di masyarakat tentang ini, sampaikan ilmunya seperti apa. Supaya mereka jangan terkagum-kagum, Pak. Ya kan?
Terkagum-kagum dia, yo hebatnya Ustaz, yo bisa memanggil roh itu, malahan polisi pun memakai data itu Ustaz, kan sudah hebat tuh. Ya kan? Itu harus dijelaskan dalam agama Islam, bagaimana posisi roh itu. Itu dalam rangka tadi Pak. Kalau enggak mereka nanti berlarut-larut dia nanti. Sehingga nanti muncul pula pemanggil roh yang lain. Akhirnya nanti akan diundang orang pula Mas Haji nanti kan. Ya kan? Ustadz yang bisa memanggil roh. Jadi kalau Bapak Ibu tadagak jorang gaya nanti itu minta loh kepada beliau ilmunya, ya kan? Nah, ini ilmu. Makanya 13 tahun Prode Makkah itu bicara tentang akidah. Ya, karena kalau akidahnya rusak, agamanya yang rusak, Pak. Kalau sholatnya yang rusak, sholat itu saja yang rusaknya. Pokoknya batal sholat Bapak Ibu, sholatnya yang rusak. Tapi kalau akidahnya yang batal, agamanya rusak. Maka itu pengajian-pengajian ini lebih banyak kepada akidah. Cuman masalahnya Bapak Ibu sedikit, masalah bid'ah, kadang-kadang dia lah kebablasan loh Pak. Sadonya bid'ah. Nah, itulah yang di masalah Bapak Ibu. Ku pengalaman aku terbaru Bapak Ibu. Bocalik di WA itu kan ribu itu. Maulid Nabi, bid'ah, dolala, finnar. Pernah satu kali mau diundang Maulid Nabi, sampai 3 jemaah keluar dari Mas Haji. Bapak Ibu awak kini Maulid Nabi. Oh, Maulid Nabi itu bid'ah, dolala, finnar. Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Jadi nanti tinggal di Mas Haji itu calon masuk neraka sadonyo, nan pulang tadi itu nan calon masuk sarugo. Karena di Mas Haji itu orang melakukan bid'ah. Iya kan? Bapak Ibu, kebetulan tanggal 9 kemarin Rabiul Awal saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Tanggal 9 Pak, hari apa itu? Hari Jumat kan? Itu khutbah di Masjidil Haram itu tentang ittiba ila Rasul. Kembali kepada Rasulullah, mentoladan Rasulullah, begitu kecintaan Nabi kepada umatnya. Ceritanya tentang itu. Tapi tidak disebut-sebut tentang maulid Nabi Pak. Cuman isi khutbahnya bagaimana mentoladani Nabi Muhammad. Hari Sabtu siang saya berangkat ke Madinah. Sampainya malam. Hari Ahad paginya, tanggal berapa tuh? Sabaleh, Rabiul Awal kan? Itu baru satu kali itu yang paling ramai orang berziarah ke makam Nabi. Sudah dibuat ke sini Pak. Belok-belok, jauh belok-belok itu. Baru tiba di pintu Babu Salam itu. Panjang Pak, dan itu di sebelah crowded. Lalu jemaah tanya yang saya bawa, Ustaz, apa setiap waktu begini? Enggak, aku baru sekali kok. Oh, kini Rabiul Awal. Nah, berarti banyak orang ingin berziarah. Malamnya Bapak Ibu, malamnya Abu paling rajin mendengarkan pengajian Pak. Kecuali ketika mengaji. Ya kan? Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang rajin dengan pengajian, saya sampai sekarang masih rajin dengan pengajian. Termasuk di Madinah itu Pak. Malamnya itu ada syekhnya, ada ulamanya berceramah di Masjid Nabawi. Apa isi ceramahnya Pak? Mentauladani Nabi Muhammad. Sampailah yang dibaca itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Disitulah beliau menjelaskan Nabi Muhammad itu punya akhlak di atas akhlak yang mulia. Itulah kalimat la'ala. Itu situ saya dapat ilmunya. Kata-kata Allah itu di atas. Jadi Nabi Muhammad itu bukan punya akhlak yang mulia Pak. Bukan akhlak yang agung. Tapi beliau punya akhlak mulia di atas akhlak-akhlak yang mulia. Bila itu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di situ tidak disebut-sebut tentang maulid Nabi. Tapi pengajiannya tentang Nabi. Beda aja Jawa apa? Beda Jawa sih apa? Awak cuma membuat nama peringatan maulid Nabi. Isinya apa? Sama. Paling-paling pembawa acara, baca Quran, kemudian ya kan, sambutan dari pengurus Mas Haji, itu mau sholat itu kan. Kemudian ceramah. Ceramah isinya apa? Mentauladani Nabi Muhammad seperti yang saya dengar langsung di Masjid Nabawi, seperti yang saya dengar langsung di waktu khutbah Jumat di Masjidil Haram. Oh, kalau begitu nampaknya yang bid'ah itu maulid nabinya Pak. Besok api saja kata-kata maulid nabi.
Nampaknya itu yang bid'ah. Kalau isinya tidak, itu masalahnya nampak baca lihat. Ya kan peringatan Maulid Nabi. Besok kan tidak usah itu pakai lain. Besok kajian tentang mentauladani Nabi Muhammad. Karena ada yang anti dengan kata Maulid. Ya, ada Maulid, ada Maulud, ada Mulud. Biasanya peringatan Maulid Nabi itu selalu ditutup dengan mulut biasanya Pak. Ya kan? Makan. Gitu ya. Jadi dengan ilmu insya Allah beransur-ansur dijelaskan dengan baik bagaimana bid'ah, bagaimana tahayul, bagaimana kurafat. Baik Bapak Ibu, serasa itu kajian kita pagi ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.